Belasan ibu hentikan paksa alat berat yang sedang mengerjakan proyek jalan tol ruas kunciran bandara. Artis dan selebgram berinisial TA ditangkap polisi karena diduga terlibat prostitusi online. Gol kemenangan Roberto Firmino membawa Liverpool membungkam Tottenham Hotspur pada laga tengah pekan Liga Premier Inggris. Selamat malam pemirsa, Polda Metro Jaya melarang aksi 18.12 sebagai protes penahanan Rizik Syihab yang akan digelar besok. Polisi menilai kerumunan aksi berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Informasinya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Fazilah Khairunisa. Belasan ibu warga Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten menghentikan paksa alat berat yang sedang mengerjakan proyek jalan tol ruas kunciran bandara. Mereka mengaku sebagai korban penggusuran dampak pembangunan jalan tol tersebut. Sambil berteriak-teriak, belasan wanita warga Jurumudi Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini memaksa alat berat berhenti beroperasi. Mereka juga mengusir para pekerja yang sedang mengerjakan proyek pembangunan ruas jalan tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Aparat TNI yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan warga dan meminta mereka menjauhi lokasi. Tetapi warga bersikeras menduduki kembali tanah yang mereka klaim sebagai miliknya. Warga marah karena belum ada proses ganti rugi pembebasan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, mereka menilai ada perbedaan penilaian harga tanah. Kita nggak boleh tinggal di atas, Pak. Sedangkan itu masih tanah kita, hak kita. Kita hanya membela hak kita, Pak. Kita udah nggak punya rumah, udah nggak punya tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Harapan saya dengan digusur ini, cepat penyelesaiannya. Kami ini rakyat susah, jangan disusahin lagi. Kami pengen keadilan, tapi sampai sekarang belum ada keadilan. 44 kepala keluarga atau sekitar 300 orang terdampak pada proyek pembangunan jalan tol ini. Mereka menempati 27 bidang tanah dan rumah. Mereka menolak konsinyasi dengan besaran ganti rugi 2,6 juta rupiah per meter persegi. Sementara rumah mereka sudah digusur untuk pembangunan jalan tol dan untuk sementara mereka memilih bertahan di tenda yang didirikan di samping proyek pembangunan jalan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi bubarkan pentas kuda lumping di Purbalingga, Jawa Tengah. Pentas kuda lumping di rumah warga mengundang kerumunan massa dan melanggar protokol kesehatan. Polisi dari Polsek Pangadegan membubarkan acara pentas kuda lumping di salah satu rumah warga di Desa Pangadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Acara pentas kuda lumping ini terpaksa dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan dengan menjadikan kerumunan. Silakan, kita nggak studi sama seniman. Ini kan peralatan jenengan, ya. Tidak izin jenengan kan? Kok boleh labuh? Polisi juga menegur penyelenggara dan pemilik tempat karena menggelar acara tanpa izin. Untuk kerumunan massa sudah melebihi hiburan urgent untuk kuda kepang di wilayah Pangadegan. Karena dari luar kota, dari Banyumas, dari Banjarnegara. Makanya begitu dapat informasi, langsung kita bubarkan. Selama pandemi corona, polisi melarang seluruh kegiatan yang mendatangkan banyak kerumunan massa. Terlebih Purbalingga masuk kawasan zona merah, sehingga seluruh warga harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Mengaku tidak punya uang untuk pulang kampung, seorang pemuda di Balikpapan, Kalimantan Timur nekat berenang menggunakan galon air mineral dari Teluk Balikpapan. Namun bukannya sampai tujuan, pemuda itu justru terombang-ambing di laut selama 3 jam dan diselamatkan polisi. Dedik Purnomo, pemuda yang nekat berenang ke Malang diselamatkan petugas kepolisian Semayang Balikpapan dan dievakuasi menuju dermaga pelabuhan. Saat diselamatkan, korban tengah terapung dengan kondisi galon mengikat tubuhnya.
Pemuda ini mengaku ingin pulang ke kampung halamannya di Desa Puturejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, ia pun nekat merakit 2 galon dan berharap sampai di kampung halamannya. Ya karena saya udah nggak ada pilihan lain, karena daripada saya mencuri ya itulah. Nanti masalah nyampe atau nggak nyampe ya Allahu a'lam. Artinya nggak ada biaya buat beli tiket gitu, makanya pilih pada anu ya. Menurut Kapolsek Pelabuhan Semayang, pihaknya menemukan korban sudah terapung sekitar 300 meter dari dermaga pelabuhan Chevron Semayang Balikpapan. Ini kita jemput, ternyata dia udah di sana udah 3 jam ngambang di situ. Nah kita kalau dari keterangannya dia ingin pulang kampung ke Malang, cuman nggak ada biaya gitu. Jadi dia bikin galon itu diambil dari rumahnya, terus dia bikin rakit sendiri, dia rakit di dermaga Angkatan Laut itu. Cuman dia nyemplungnya berharap bisa nyampe ke Malang. Nah, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga Dedik dan berencana membantu kepulangan Dedik ke Malang, Jawa Timur, namun dengan persetujuan pihak keluarga. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sekitar 100 warga Dusun Lamuran, Kabupaten Tanggamus, Lampung keracunan setelah menyantap makanan di rumah salah satu calon kepala desa. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sebagian korban kondisinya membaik dan telah dipulangkan. Tim Puskesmas Kota Agung Tanggamus Lampung memeriksa kondisi warga di Balai Desa Lamuran. Mereka merupakan korban keracunan saat menyantap makanan di salah satu rumah calon kepala desa. Kondisi mereka semakin membaik dan diperbolehkan pulang setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Batin Mangunang karena menderita mual dan muntah-muntah karena keracunan. Mereka tuh habis makan di rumahnya salah satu calon kepala pekon, terus sorenya ada gejala seperti itu, tapi yang masih jadi pertanyaan kami ini, ada juga yang nggak makan di situ merasakan gejala seperti itu, Pak. Ininya dari ada anak-anak nggak, Pak? Sampai usia berapa itu? Dari anak-anak sampai usia 50 tahun ada. Sebelumnya, sekitar 100 warga Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dilarikan ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung, karena mengalami mual, muntah, hingga tak sadarkan diri. Mereka berdatangan ke rumah sakit dari sore hingga malam kemarin. Diduga warga ini keracunan makanan yang disantap di rumah salah satu calon kepala desa Pekon. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah aksi pencuri di minimarket di wilayah Koja, Jakarta Utara. Pencuri yang beraksi hanya dengan pakaian dalam dan tutup kepala ini akhirnya ditangkap polisi. Aksi pencuri dengan menutup kepala tanpa baju dan hanya pakaian dalam terekam kamera pengawas. Sudah 2 kali pelaku mencuri di minimarket wilayah Menteng, Terusan, Lagoa. Diduga pelaku masuk ke minimarket dengan memanjat dan menjebol plafon. Warga yang mencurigai perawakan pelaku yang terekam kamera melapor ke polisi. Pelaku pun ditangkap dan dibawa ke Polsek Koja. Dari tangan pelaku, polisi menyita tas berisi obeng dan uang hasil curian sekitar 5 juta rupiah. Di wilayah Koja ini modusnya dia naik memanjat, terus dengan menggunakan obeng, dia masuk ke dalam ruko, terus mengambil barang di dalamnya. Nih, alat yang digunakan adalah ini. Maksud ini kita tadi temukan di tas yang dia bawa adalah barang hasil kejahatan. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Koja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal selama 7 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Wartawan senior Edi Mulyadi diperiksa polisi terkait video investigasi kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI. iNews Malam segera kembali.